Selamat datang di channel YouTube Syam Novel. Mohon mendukung dan membangun channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan dimudahkan rezekinya. Aku bukan menantu sampah, bab 37 keluarga Liu yang tidak terpandang. Karena Talita memilih untuk pergi ke jamuan Mike, jadi Rocky tidak banyak bicara lagi. Sebenarnya awalnya dia memang tidak mau datang. Tetapi Dewi yang sebagai manajer Riel Group, dia juga bertanggung jawab atas urusan menyambut tamu, jadi dia menyiapkan jamuan makan dan berencana untuk menyambutnya, dia tidak ingin mempermalukan istrinya. Tidak disangka, Mike yang bukan manajer, malah menyiapkan jamuan makan tanpa izin, dia tidak mengatakannya sebelumnya, mungkin karena dia tidak memandang Dewi. Karena Talita tidak datang ke jamuan yang sudah ia atur, jadi Rocky juga merasa tidak perlu membuang waktu lagi. Lalu dia berkata sambil tersenyum, "Talita, kalau begitu jika ada waktu kita baru reunian, aku pergi dulu." Melihat Rocky hendak pergi, Mike segera memiliki ide lain, dia sengaja melangkah ke depan untuk menghentikannya, dan berkata sambil tersenyum, "Rocky, Talita datang jauh-jauh dari kota Wasa, betapa tidak pantasnya kamu pergi sekarang, ayo kita makan bersama." Dia mengubah kebenciannya pada Rocky sebelumnya, dan sikapnya menjadi sangat sopan, sebenarnya dia sengaja ingin membuat Rocky tetap tinggal. Dia merasa bahwa dia bisa mencari kesempatan untuk mengejeknya kapan saja saat di meja makan, sehingga dia bisa berlagak di depan Talita. Rocky sedikit mengernyit, saat dia hendak berbicara ekspresi Fresco yang berada di sebelah berubah, dia memahami niat Mike, jadi dia juga dengan sengaja berkata, "Perusahaan memintamu untuk datang menjemput Nona Talita, namun kamu pergi begitu saja, bagaimanapun itu tidak pantas bukan?" Petik 2. Rocky berhenti, dua orang ini saling bekerja sama, jika dia bersikeras ingin pergi, itu pasti akan membuat Talita merasa tidak senang, jika dia merasa tidak puas dengan Dewi, maka itu sama saja membuat masalah bagi Dewi. Jadi, dia melirik Talita ketika dia melihat mata indahnya sedang menatapnya, dia berkata dengan santai, "Ayo pergi." Mike mendengus dingin di dalam hatinya, dengan adanya Rocky sebagai orang yang bisa dibandingkan dengan dirinya, Talita pasti akan memiliki kesan yang sangat baik tentangnya, dan membuat dia merasa tidak senang pada Rocky. Setiap orang memerlukan pendukung, ketika dia berada di sekitar para tuan muda keluarga kaya, dia sangat jelas tidak akan menonjol, tetapi jika dibandingkan dengan Rocky, dia benar-benar jauh lebih hebat darinya dalam segala hal. Sepanjang jalan, Mike sangat perhatian dan terus memperkenalkan Talita pada adat istiadat kota Gopo. Mereka mengobrol dengan gembira, dan suasananya sangat harmonis, hanya Rocky yang melihat keluar jendela dengan tenang, seolah-olah dia transparan. Setelah beberapa saat, mobil berhenti di depan pintu masuk restoran Gobes. Mike dengan perhatiannya membukakan pintu mobil dan mempersilahkan Talita turun. Talita mengangkat kakinya dengan ringan, dia melangkah keluar dari pintu mobil, mendongak dan melihat restoran Gobes yang tampak antik, lalu dia berpikir. Ia tahu bahwa restoran ini bahkan di kota Wasa juga sangat terkenal, dan tentu saja harganya juga sangat mahal, tampaknya Mike cukup memahami etiket. Selain itu, ia menyadari bahwa keluarga Liu sekarang cukup dermawan, tampaknya setelah bekerja sama dengan perusahaan WHO, keluarga Liu memang benar-benar meningkat pesat. Setelah Talita masuk, dia melihat ke sekeliling, restoran Gobes ini, bahkan fasadnya pun didekorasi dengan mewah dan elegan. Segera Talita menoleh dan sudut matanya melirik Rocky yang berdiri di dekat mobil, dia tidak bisa menahan diri sedikit menghela napas di dalam hati. Setelah 3 tahun tidak bertemu, dia masih sebodoh sebelumnya. Sepertinya dia hanya ditakdirkan menjadi orang biasa seumur hidupnya, dan tidak akan pernah bisa memiliki karir yang baik, apalagi menjadi orang yang berkedudukan. Mike melangkah maju dengan sangat antusias, "Talita, ayo cepat masuk. Aku terlambat memesan ruangan, jadi hanya memesan ruangan elegan Festzi, maaf sudah mengecewakanmu." Talita berkata sambil tersenyum, ruangan elegan restoran Gobes tidak bisa dipesan oleh orang biasa, biasanya perlu membuat janji setengah bulan sebelumnya, bisa memesannya sudah merupakan hal yang tidak mudah, bagaimana bisa membuatku kecewa.
Beberapa patah kata ini membuat suasana hati Mike menjadi sangat baik, terlihat ekspresi bangga di wajahnya, dia berpikir dalam hati, Talita tidak hanya sangat cantik, caranya berbicara juga sopan, seorang putri keluarga kaya dengan didikan keluarga yang baik memang demikian. Seperti yang dikatakan Talita, ada 3 kelas ruangan elegan, meskipun ruangan elegan Fest Z adalah kelas terendah, namun bisa memesannya sudah benar-benar merupakan hal yang tidak mudah. Ruangan elegan paling mewah adalah ruangan Magic Cloud, hanya tamu yang sudah memiliki kartu keanggotaan dan kedudukannya sangat terhormat yang bisa memesannya, keluarga Liu masih belum bisa melakukannya. Sebenarnya, Mike dapat memesan ruangan Fest Z ruangan elegan kelas terendah ini, itu juga karena berkat bantuan Christie, sehingga restoran membuat pengecualian dan memberikan sebuah ruangan elegan untuk mereka. Mike, ruangan Fest Z bukanlah ruangan yang bisa dipesan orang biasa, kamu juga telah melakukan banyak upaya untuk menyambut Nona Talita. Pemuda berpakaian elegan itu berkata sambil tersenyum, jika orang biasa, jangankan memesan ruangan elegan, takutnya dia sudah akan diusir oleh penjaga keamanan sebelum masuk. Setelah selesai mengatakannya, dia sengaja melirik Rocky, dan maksudnya sangat jelas. Tadi Rocky juga mengatakan tentang mengadakan perjamuan, tetapi perjamuannya yang lusuh bagaimana dapat dibandingkan dengan yang disiapkan Mike. Mike mengerti apa yang dia maksud, dia bekerja sama dengannya dan berkata, Talita datang dari kota Wasa, jadi aku tentu saja harus memesan tempat terbaik agar sesuai dengan identitasnya. Jika seperti seseorang menyiapkan jamuan di restoran kecil, bukankah itu meremehkannya? Selain itu, aku memesan ruangan melalui Tuan Clive. Tuan Clive adalah adik ipar Aslan pemilik restoran Gobes, memesan ruangan elegan adalah hal sepele baginya. Tuan Clive, pemuda berpakaian elegan itu tersentak. Di kota Gopo, reputasi Tuan Clive bahkan lebih terkenal daripada Aslan, karena Tuan Clive bisa dibilang adalah kaisar bawah tanah kota Gopo. Siapapun yang bekerja di pasar tidak ada yang tidak takut pada Tuan Clive. Sebelum berdirinya negara, keluarga Jin pernah menjadi keluarga yang memiliki kedudukan tinggi. Mereka membuat masyarakat ketakutan, bahkan para bandit pada saat itu memanggil mereka dengan panggilan hormat kakak. Meskipun sekarang adalah era baru, tetapi keluarga Jin masih melakukan bisnis gangster. Aslan, pemilik restoran Gobes, menikahi kakak Tuan Clive. Kedua keluarga memiliki hubungan pernikahan dan bergabung. Setelah 100 tahun beroperasi, keluarga Jin telah lama menyebarkan ketenarannya ke seluruh kota Gopo. Ketika Mike melihat ekspresi ketakutan pemuda itu, dia tidak bisa menahan diri merasa senang, tetapi ketika dia menoleh dan melihat Rocky tampak biasa-biasa saja, dia merasa kesal lagi. Dia berpura-pura murah hati dan berkata sambil tersenyum pada Rocky, Rocky, hingga sebesar ini kamu belum pernah ke tempat seperti ini bukan? Kali ini kebetulan meminjam kesempatan Talita datang untuk mengajakmu masuk dan melihat-lihat. Rocky sudah lama mendengar mereka berdua saling bekerja sama, dia tahu bahwa mereka meremehkan dirinya dan membuat Mike terlihat hebat. Ekspresi wajahnya dingin, dia tidak ingin memulai perselisihan dengan Mike di depan Talita, dia berkata dengan santai, ayo masuk. Setelah itu, dia langsung berjalan ke lobi. Meskipun restoran Gobes ini restoran ternama, namun itu juga tidak berarti apa-apa baginya, menurutnya tempat seperti ini hanya layak untuk minum teh dan menghabiskan waktu luang. Adapun Tuan Clive, dia lebih bukan apa-apa, bahkan Aslan pun tidak bisa berlagak di depannya, dia yang hanya adik iparnya, sehebat apa dia. Sikap tenangnya membuat Mike sangat tidak senang, dia menatap bagian belakang Rocky, dan mengejeknya dengan suara kecil. Aku ingin lihat kamu bisa berpura-pura sampai kapan. Setelah itu, dia melangkah maju ke depan, dia sengaja melewati Rocky, dia berjalan di depan untuk menunjukkan statusnya yang sebagai tuan. Tetapi begitu gerombolan mereka masuk ke lobi, mereka langsung dihentikan oleh 2 penjaga keamanan dan berkata, maaf, hari ini restoran Gobes sudah direservasi untuk tamu terhormat dan tidak menerima tamu asing. Mike berkata dengan angkuh, apakah kamu bercanda? Aku sudah memesan ruangan Fest Z 3 hari yang lalu, sekarang kamu memberitahuku tidak menerima tamu asing. Tidak disangka, begitu dia selesai berbicara,
senyuman di wajah penjaga keamanan menghilang, dan dia berkata dengan tegas, "Maaf, semua reservasi hari ini telah dibatalkan, dan kami akan mengembalikan uang kepada kalian." "Apa?" Mike tertegun sejenak dan langsung cemberut. Demi menyenangkan Talita, dia tidak hanya menemui Christy untuk menggunakan hubungan agar bisa memesan ruangan di sini. Tidak disangka, setelah dia mengerahkan begitu banyak upaya, malah menjadi begini. Ketika Talita melihat wajah Mike tidak senang, dia berkata dengan penuh empati, "Tidak masalah, pergi ke tempat lain juga akan sama." Meskipun dia berkata demikian, tetapi ada sedikit cahaya kekecewaan melintas di matanya. Restoran Gobes sangat terkenal, tetapi tidak ada cabang di kota Wasa. Ia telah sudah lama ingin datang. Melihat Mike secara khusus mengatur tempat ini untuk menyambutnya, dia merasa sangat senang. Siapa sangka restoran tiba-tiba menolak tamu, tidak tahu orang terhormat mana yang datang sehingga bisa membuking seluruh restoran. Tidak, Mike menampik dengan marah, dia telah mengaturnya dengan sangat cermat, bagaimana dia bisa menyerah begitu saja. Selain itu, dia juga memperhatikan kekecewaan Talita, jadi dia lebih tidak ingin malu. Dia mengangkat kepalanya dan berkata kepada penjaga keamanan, "Nenekku mengenal Tuan Clive restoran Gobes, tolong beritahu padanya." "Siapa nenekmu?" Mike berkata dengan bangga, "Nyonya Christy dari keluarga Liu." Begitu dia selesai mengatakannya, seorang penjaga keamanan mencibir, "Aku belum pernah mendengar tentang keluarga Liu, apalagi mendengar Tuan Clive menyebutkan Nyonya Christy. Di sekitaran Tuan Clive adalah gadis-gadis muda, jadi seorang wanita tua jangan berinisiatif mendekatinya, itu memalukan." Perkataan ini sangat mengejek, itu membuat ekspresi mereka semua berubah. Ekspresi wajah Mike sudah tidak enak dipandang, dia berkata dengan marah, "Keluargaku adalah pemilik Riel Group Kota Gopo. Kamu buka lebar mata anjingmu dan lihat dengan jelas." Penjaga keamanan itu sangat tidak sungkan, dia berteriak dengan wajah muram, "Ada terlalu banyak tamu terhormat yang datang ke restoran Gobes, kamu yang hanya memiliki perusahaan kecil yang tidak terpandang, masih memiliki wajah untuk datang berlagak, cepat pergi. Aku bukan menantu sampah." Bab 38 Tuan muda terkenal di kota Gopo. Mike sudah benar-benar marah. Seorang penjaga keamanan berani memberinya perintah, dan itu di depan Talita, itu membuatnya benar-benar merasa malu. Mike sangat marah, dia melangkah maju dengan marah dan hendak bertindak, dia berkata dengan marah, "Sialan, coba katakan sekali lagi. Lihat apakah aku akan memukulmu hingga mati atau tidak." Tetapi penjaga keamanan restoran Gobes bukanlah orang biasa. Sekilas ia sudah melihat Mike hendak memukulnya, dia langsung mengeluarkan tongkat listrik dan berteriak dengan marah, "Jika kamu pintar maka cepat pergi, jika kamu mengganggu tamu terhormat, kamu akan tamat nanti." Melihat kedua belah pihak sudah mau berkelahi, Fresco dan pemuda di sebelahnya segera melangkah maju untuk menasihati mereka. Penjaga keamanan itu sama sekali tidak memandang mereka, mereka mengeluarkan tongkatnya dan ingin mengusir mereka. Saat tongkat listrik hendak mengenai Mike, seorang penjaga keamanan tiba-tiba melirik Rocky yang berdiri di paling belakang kerumunan, dia terkejut, kemudian ekspresi wajahnya berubah drastis, dia menghentikan gerakannya dengan panik dan bergegas menarik temannya. Petugas keamanan lainnya mendongak dan melihat Rocky, dia tertegun sejenak. Bukankah pemuda yang tampak sederhana ini adalah tamu yang secara pribadi diberi kartu VIP oleh Direktur Aslan hari itu? Alasan tidak menerima tamu asing hari ini adalah karena Direktur Aslan ingin mempersiapkan jamuan penyambutan standar tinggi untuk dia menyambut kedatangan temannya. Hampir menyinggung tamu terhormat. Kedua penjaga keamanan itu bergegas menyingkirkan tongkat listrik, wajah mereka menjadi pucat karena gugup, mereka bergegas maju sambil tersenyum, dan hendak meminta maaf. Pada saat ini, Rocky tetap diam, dia mengedipkan mata, dan melambaikan tangannya dari belakang kerumunan. Semua tamu yang datang ke restoran Gobes adalah tamu terhormat, penjaga keamanan sudah terbiasa melihat orang-orang besar, mereka segera mengerti apa yang dia maksud, dia ingin meminta mereka untuk jangan mengatakan apa-apa. Kemudian, mereka langsung berhenti dan kebetulan berdiri tepat di depan Mike. Mike berteriak dengan suara nyaring, "Kalian ingin memukulku?
Penjaga keamanan melirik Rocky, dan bergegas menyeringai pada Mike. Tadi kami sudah salah karena tidak ingat bahwa Anda adalah tuan muda dari keluarga Liu di kota Gopo. Maafkan kami. Mike sudah bersiap untuk bertindak tetapi dia tidak menyangka bahwa penjaga keamanan yang baru saja meremehkannya, sikap mereka berubah 180 derajat dan dia langsung tertegun di tempat. Tuan muda Mike, kami berdua sudah salah karena tidak mengenali Anda. Siapa yang tidak tahu ketenaran Anda di kota Gopo, kami berdua memiliki status rendah, jadi bagaimana biasanya kami bisa melihat wajah asli Tuan Muda Mike? Tadi kami sudah lancang, tolong Tuan Muda Mike maafkan kami. Petik 2. Kedua penjaga keamanan terus menyanjung Mike, mereka membungkuk dan meminta maaf. Sebenarnya, mereka tidak mengenal Mike, mereka hanya menganggap sekelompok orang ini adalah teman Rocky. Mereka menyanjung Mike karena takut tamu terhormat kesal dengan apa yang terjadi barusan. Mike tersenyum ketika mendengar itu, dia sangat tersanjung, dia berpura-pura melambaikan tangannya dengan murah hati. Baguslah kalian tahu diri, aku tidak akan mempermasalahkan masalah kali ini. Lain kali jika kalian tidak mengenaliku, berhati-hatilah aku akan meminta bos kalian untuk memecat kalian. Kedua penjaga keamanan itu bergegas mengangguk dan berkata, ya, dengan sikap yang sangat rendah diri. Mike merasa sangat senang, dia melambaikan tangannya dengan bangga, ayo kita masuk. Setelah selesai mengatakannya, dia memimpin di depan dan melangkah masuk ke lobi. Yang lainnya tidak menyangka masalah ini dapat diselesaikan dengan begitu mudah, dan mereka hanya bisa mengikuti Mike masuk ke restoran. Kedua penjaga keamanan itu berdiri tegak, saling bertatapan, dan menatap bagian belakang Mike dengan mengejek. Anak ini benar-benar mengira bahwa dia adalah tuan muda keluarga Liu yang terkenal di kota Gopo, sebenarnya mereka juga belum pernah mendengar namanya. Rocky berjalan di paling belakang, dia sedikit mengangguk ke kedua penjaga keamanan itu. Mereka berdua buru-buru membungkuk dan dengan hormat mempersilahkannya masuk. Talita sangat terkejut dan senang melihat Mike begitu dihormati, dia bergegas menyusul Mike dan berkata sambil tersenyum dengan mata bercahaya, Mike, tidak disangka kamu begitu terkenal di kota Gopo, seharusnya ada banyak orang yang ingin mengenalmu bukan? Mike berpura-pura tenang, dia melambaikan tangannya. Aku biasanya sangat sederhana, dan bukan sembarang orang memenuhi syarat untuk bertemu denganku. Fresco juga berkata sambil tersenyum, Mike, orang-orang restoran Gobes melihat status orang, mereka terkenal bersikap tidak baik terhadap tamu biasa. Kamu dapat membuat orang restoran Gobes menundukkan kepala hanya dengan satu kalimat, reputasimu ini sudah benar-benar semakin besar. Reputasi keluarga Wang jauh lebih tinggi daripada keluarga Liu, tetapi kalimat yang diucapkan Fresco dengan santai malah membuat Mike merasa sangat senang, dan dia berkata dengan bangga, hanya masalah sepele, selama aku mengatakan satu kalimat, apakah mereka berani mengatakan sesuatu? Rocky mengikuti mereka dari belakang, dia menonton dengan ekspresi dingin, ketika melihat Mike semakin arogan, dia merasa lucu. Ruangan Fest Z berada di ujung koridor, dan yang berada di tengah adalah tempat terbaik, ruangan Magic Cloud ruangan kelas atas. Gerombolan mereka melewati koridor dan melihat pintu ruangan Magic Cloud sedang terbuka, tidak ada orang di dalamnya, dua pelayan berdiri di samping pintu, interior di dalamnya didekorasi dengan sangat mewah, meja bundar dari kayu mahoni sudah penuh dengan hidangan lezat, mereka sedang menunggu kedatangan tamu terhormat. Ketika mereka lewat, kedua pelayan itu bahkan tidak mengangkat kelopak mata mereka, mereka menganggap mereka seperti transparan. Talita tidak bisa menahan diri untuk berkata dengan suara kecil, bahkan pelayannya begitu angkuh, tidak tahu tamu seperti apa yang akan makan di ruangan Magic Cloud hari ini. Bahkan Fresco juga tidak bisa menahan diri untuk berkata, tidak tahu orang besar seperti apa bisa mendapatkan pelayanan seperti itu. Mata Mike menunjukkan rasa iri, dia berpikir dalam hati, jika dia memiliki kesempatan, bisa berteman dengan orang besar seperti itu, dia pasti akan berjaya. Mereka dibawa pelayan datang ke ruang Fest Z di ujung koridor. Meskipun pencahayaan di sini tidak sebaik ruangan Magic Cloud, dan dekorasinya jauh lebih sederhana, tetapi ketika mereka masuk ke ruangan itu, mereka masih tidak bisa menahan diri dibuat terkejut oleh kemewahan ruangannya.
Mike kembali berbangga diri, dia dengan sengaja berkata, lokasi di sini memang agak jauh, tetapi ini jauh lebih baik daripada restoran di luar. Setelah selesai mengatakannya, dia sengaja melirik Rocky. Talita berkata sambil tersenyum, Mike, jika kamu masih begitu merendahkan diri, aku benar-benar merasa malu. Lingkungan di sini lebih dari cukup jika dibandingkan dengan hotel-hotel bintang 5 di kota Wasa. Perkataan ini sesuai dengan sesuatu yang ingin didengar oleh Mike. Dia tertawa dan dengan antusias mempersilahkan mereka untuk duduk, tetapi dia hanya melupakan Rocky. Talita lebih perhatian, dia mengangguk ke Rocky untuk mempersilahkannya duduk. Rocky tampak acuh tak acuh, dia menarik kursi mahoni dan duduk pada jarak agak jauh dari mereka. Mike juga tidak mempedulikannya, setelah yang lainnya duduk, dia memperkenalkan Talita. Selain Fresco, pemuda berpakaian elegan ini juga merupakan orang yang berasal dari keluarga kelas atas. Dia merupakan anak kedua dari pemilik perusahaan Gariot, perusahaan pariwisata kota Gopo, namanya Alvaro. Dia juga merupakan orang yang kaya dan berkedudukan. Alvaro berkata sambil tersenyum, Nona Talita, kali ini kamu datang ke kota Gopo, masalah kamu jalan-jalan setelah kamu menyelesaikan urusanmu serahkan saja kepadaku. Keluargaku memiliki bagian dari tempat-tempat wisata di sekitar kota Gopo. Bagaimana aku bisa menerima kebaikanmu? Ujar Talita dengan sungkan. Mike tertawa dan berkata, Talita, jangan sungkan padanya. Keluarganya tidak hanya menjalankan perusahaan pariwisata, mereka juga berinvestasi di beberapa hotel berbintang di beberapa tempat wisata. Biarkan saja dia yang menanggung urusan tempat tinggal dan akomodasi. Talita mengangguk dengan sedikit tersenyum. Dia berpikir dalam hati keluarga Liu sekarang benar-benar sudah berbeda. Mike tidak hanya terkenal di kota Gopo, dia juga berteman dengan orang-orang yang memiliki status dan kedudukan. Adapun Fresco, dia telah mengenal keluarga Wang kota Gopo sejak lama, dan sekarang adanya hubungan pernikahan antara keluarga Wang dan keluarga Liu yang akan segera terjalin, mereka akan bergabung, dan kekuatannya akan berlipat ganda. Mike memiliki masa depan yang gemilang, dan terjamin. Saat dia mengalihkan matanya yang indah, dia melirik Rocky yang duduk di paling jauh, dan dia mengeluh dalam hati. Dulu, dia pikir Rocky akan bekerja keras, tetapi dia tidak menyangka setelah 3 tahun berlalu dia masih seperti ini. Sepertinya kemampuannya sangat terbatas. Bahkan setelah dia menjadi menantu dari keluarga Liu, dia juga hanya orang biasa, dan kelak dia tidak akan pernah mencapai prestasi seperti Mike. Aku bukan menantu sampah, bab 39 sudah melampaui batas kesabarannya. Mereka duduk di meja makan dan saling memuji. Mike sengaja berlagak di depan Talita, dia bahkan berbicara dengan membanggakan diri. Setelah semua hidangan disajikan, mereka bersulang lagi beberapa kali dan saling memuji, suasananya sangat meriah. Namun, mereka tampaknya memiliki semacam kesamaan, mereka semua sama-sama melupakan Rocky yang berada di samping. Rocky tidak mempermasalahkan itu, dia memang tidak ingin bergabung dengan sekelompok orang seperti mereka, dia datang ke sini tujuannya adalah untuk mendampingi Talita. Namun, yang membuatnya terkejut adalah Talita tampak anggun, namun tidak disangka kemampuannya minum anggur cukup baik. Setelah meminum 2 gelas anggur Moutai, pipinya agak memerah, namun dia tidak terlihat mabuk. Talita bersulang untuk Mike, dia mengangkat gelas dan berkata sambil tersenyum, reputasi restoran Gobes telah menyebar jauh dan luas di kota Wasa, ternyata ini memang benar-benar restoran berkelas, rasa semua hidangan ini sangat enak, melebihi level banyak koki bintang 5, aku sangat menyukainya. Baguslah jika kamu menyukainya. Mike awalnya memang ingin menyenangkannya, dia juga merasa sangat senang. Dia telah menghabiskan banyak uang, mengatur perjamuan ini dengan cermat, dan hidangan selama perjamuan semuanya adalah hidangan dengan harga mahal, bahkan di restoran kota Wasa juga belum tentu dapat memakannya. Alvaro menoleh dan tersenyum pada Rocky saat dia sedang senang, Rocky, kenapa kamu tidak makan? Kamu biasanya tidak akan bisa makan hidangan-hidangan ini, hari ini Mike mentraktir kita, kamu bisa mencoba beberapa hidangan lagi dan makan hingga puas. Dia tampak antusias di permukaan, tetapi Rocky bisa mendengar ironi dalam nada bicaranya. Mike mengangkat gelas sambil tersenyum sinis.
Jangankan bisa makan makanan lezat seperti ini, takutnya Rocky bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk memasuki restoran Gobes. Rocky, bagaimana rasa hidangan-hidangan ini? Alvaro sengaja terus bertanya, aku pikir ini jauh lebih enak daripada hidangan di restoran murahan yang kamu pesan bukan? Lumayan, ujar Rocky dengan santai, itu bisa dianggap untuk menghormati Talita. Mike jarang bisa masuk ke restoran Gobes, dia otomatis memiliki maksud untuk pamer, tetapi bagi Rocky, datang ke sini sama dengan pulang ke rumah, tidak peduli seberapa enak hidangannya, itu hanya hidangan untuk satu kali makan dan mengenyangkan perut saja. Sikapnya yang acuh tak acuh membuat Fresco merasa bahwa dia sedang berpura-pura, dia mengerutkan kening, dan berkata dengan mencibir, kalian lihat, Rocky ini sok-sokan, makanan yang lezat seperti ini saja bukan seleranya. Mike juga berpikir bahwa Rocky sedang sengaja pamer, dia mengejeknya dengan dingin, Rocky, di rumah keluarga Liu kamu membeli sayuran dan memasak setiap hari, kamu melayani ibu mertuamu, keterampilan memasakmu pasti sangat hebat. Atau bisakah kamu memasak satu hidangan, dan membiarkan kami mencicipi masakanmu si koki bintang 5 ini? Petik 2. Alvaro dan Fresco tertawa dengan serempak, tatapan mereka penuh dengan penghinaan. Rocky, apakah kamu membeli sayuran dan memasak setiap hari di rumah? Ujar Talita dengan terkejut. Pantas saja Rocky sejauh ini tidak berkembang. Ternyata dia adalah pria yang kesehariannya berada di sekitar kompor, dan melakukan semua hal yang dilakukan wanita. Memikirkan hal ini, tatapan Talita juga menunjukkan sedikit penghinaan. Seorang pria seharusnya memiliki pekerjaan sendiri dan membangun usaha, tetapi Rocky malah dihidupi oleh istrinya. Mike tertawa, memang demikian, Rocky adalah contoh tipikal dari anak berbakti, jika bukan karena Dewi membantunya dan memintanya untuk datang ke perusahaan sebagai asisten yang melakukan hal-hal sepele, sekarang dia pasti masih menganggur di rumah. Talita sedikit mengernyit, dia menatap Rocky dengan tatapan yang rumit, dan berhenti berbicara. Namun, ada sedikit kekecewaan melintas di hatinya. Tidak disangka, Rocky begitu pecundang. Rocky tersenyum santai, dia malas untuk mempedulikan Mike. Bagaimanapun orang-orang ini hanya seperti semut baginya, menjelaskan kepada mereka hanya akan buang-buang waktu. Ketika Mike melihatnya masih acuh tak acuh, dia merasa kesal karena Rocky berlagak angkuh, dia diam-diam mengedipkan mata pada Alvaro. Alvaro mengerti, dia berpura-pura berdiri dengan santai, mengambil sebotol anggur dari bawah meja, dan berjalan ke sisi Rocky, dia menuangkan segelas penuh anggur, dan meletakkannya di atas meja di depannya. Tuan Rocky, kamu tidak akan memiliki masa depan jika hanya menjadi asisten yang melakukan pekerjaan sepele. Begini saja, kamu bersulang untukku dengan 3 gelas anggur, dan aku akan membantumu mengatur pekerjaan sebagai koki di restoran. Kamu berlatih dulu selama 2 tahun dengan baik, dapatkan sertifikat koki, dan jadi koki bintang 5, gaji per bulan seharusnya bisa 20 jutaan, itu jauh lebih baik daripada melakukan pekerjaan sekarang ini. Mike menahan tawanya, dia berpura-pura serius, Rocky, aku pikir usulan ini cukup baik, keluarga yang juga merupakan keluarga yang berkedudukan di kota Gopo, mulai sekarang, kamu ikutlah dengan Alvaro, dia adalah teman baikku, dia pasti tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Rocky mengangkat kepalanya dan melirik minuman di atas meja. 1 gelas anggur dapat menampung 175 ml anggur putih, dan 3 gelas hampir 500 ml. Alvaro memegang sebotol anggur impor, dan botol itu penuh dengan liku-liku dengan bahasa asing, tetapi Rocky belum pernah melihatnya sebelumnya, sekilas dia sudah tahu bahwa itu adalah anggur vodka Balkan. Anggur ini memang mahal, tetapi ini adalah salah satu dari 10 minuman dengan kandungan alkohol tertinggi di dunia, kandungan alkoholnya hingga 88,8%. Biasanya digunakan untuk bartending dan dicampur menjadi koktail beralkohol lebih rendah, jika langsung diminum begitu saja itu hampir setara dengan minum alkohol. Jangankan 3 gelas, bahkan orang dengan kemampuan minum alkohol yang baik juga tidak akan bisa tahan meminum 1 gelas penuh.
Talita biasanya jarang minum anggur, jadi wajar saja dia tidak tahu banyak tentang anggur, tetapi Alvaro dan yang lainnya sudah lama berada di klub malam, bagaimana mungkin mereka tidak tahu sebotol anggur ini memiliki kandungan alkohol yang seberapa kuat. Meminum 500 ml minuman beralkohol yang sebanding dengan alkohol, takutnya itu tidak hanya ingin mencoba membuatnya mabuk, itu sangat mungkin menyebabkan perforasi lambung dan bahkan keracunan alkohol, yang dapat menyebabkan kematian. Rocky sangat memahaminya. Ternyata Mike dengan anehnya mengundangnya ke restoran Gobes tidak hanya untuk menginjak-injaknya, dia tidak hanya ingin membanggakan diri di depan Talita, ia juga ingin diam-diam membunuhnya dan mengambil kesempatan untuk balas dendam. Rocky menatap gelas anggur di atas meja dengan dingin, dia tidak bergerak sedikit pun. "Kenapa, Rocky tidak menghormatiku?" ujar Alvaro sambil tersenyum. "Menghormatinya? Takutnya dia ini ingin mencabut nyawanya." Rocky mendongak dengan perlahan dan berkata kepada Alvaro, "Maaf, aku tidak sembarang bersulang untuk orang lain. Itu tergantung apakah orang yang aku beri sulangan memenuhi syarat atau tidak." Begitu dia selesai mengatakan itu, ekspresi wajah beberapa orang yang berada di ruangan yang sedang tersenyum sinis langsung berubah drastis. Alvaro juga tertegun, wajahnya berubah menjadi memerah. Ekspresi wajah Mike sangat tidak enak dipandang, dia benar-benar tidak pernah menyangka bahwa Rocky berani memperlakukan Alvaro seperti ini. Boom! Mike memukul meja dengan marah dan memarahinya. "Rocky, demi Talita, aku berbaik hati mengundangmu datang ke restoran Gobes untuk makan bersama, dan meminta Alvaro membantu mengatur pekerjaan untukmu. Namun apa yang kamu lakukan?" Rocky mendengus dingin, dia malas untuk menjawab. Mike dan yang lainnya bernapas dengan lubang hidung, mereka bekerja sama mencoba untuk membunuhnya, dia masih mentolerirnya, tetapi orang-orang ini malah hanya menganggapnya sebagai orang yang mudah dibuli, dan menginjak-injaknya dengan sesuka hati, itu sudah melampaui batas kesabarannya. Dia tidak ingin memberi wajah kepada sekelompok orang ini lagi, bahkan meskipun Talita berada di sana, dia juga tidak akan mentolerirnya lagi. Alvaro berpura-pura mendamaikan, dia menekan amarahnya, dan tersenyum kepada Mike, "Lupakan saja, Mike. Mungkin Rocky telah memiliki hubungan dengan orang besar, dan dia telah lama tidak menempatkan orang-orang di kota Gopo di matanya, aku juga tidak mampu bergaul dengan orang seperti dia, lupakan saja. Dia memiliki hubungan dengan orang besar." Mike mendengus dingin, "Jika dia bisa memiliki hubungan dengan orang besar, aku akan memotong kepalaku dan menjadikannya sebagai bola sepak." Demi membantu temannya menyelamatkan martabatnya, Mike menunjukkan kesombongannya yang akan menjadi pemimpin keluarga Liu kelak. 5 berkata kepada Rocky dengan arogan, "Alvaro berbaik hati membantumu mencarikan pekerjaan demi aku, sekarang kamu mempermalukan temanku, jika hal ini tersebar orang-orang akan mengira keluarga Liu tidak mengerti etiket. Kamu cepat minum 3 gelas anggur ini, lalu minta maaf kepada Alvaro." Petik 2. Aku bukan menantu sampah, bab 40 peraturan Tuan Clive. Rocky tersenyum dan mendorong gelas anggur ke depan Mike, "Karena kamu takut malu, maka 3 gelas anggur ini otomatis harus diminum olehmu, kecuali kamu bukan laki-laki dan tidak punya nyali untuk meminumnya." Melihat Rocky memberikan anggurnya kepada Mike, Fresco yang di samping buru-buru membantunya. "Rocky, Alvaro memberikan anggur ini kepadamu, kamu tidak ingin meminumnya, ya sudahlah, mengapa kamu memberikannya kepada Mike?" Alvaro juga merasa malu, dia mencibir dan berkata, "Tidak tahu diri. Hari ini, jika bukan Mike mengundangmu makan di sini, hanya dengan sikapmu ini, aku akan membuatmu masuk dengan normal, dan keluar dengan digotong, kamu masih berlagak di depanku." Petik 2. Saat dia berbicara, tubuhnya memancarkan aura kebencian. Keluarga yang dapat mengelola perusahaan pariwisata di kota Gopo, dan juga membuka hotel di tempat-tempat wisata yang populer otomatis sering berurusan dengan para bos lokal, mengenal banyak gangster, dan dapat dianggap sebagai orang yang berkedudukan di kota ini. Talita yang di samping sedikit mengernyit, Rocky yang dulu dia kenal sangat mudah diajak bergaul, tidak disangka sekarang dia menjadi sangat tidak mudah diajak bergaul. Dia berkata, "Rocky, mereka berbaik hati ingin membantumu, jika kamu tidak mau meminumnya ya sudahlah, ini hanya akan membuat semua orang merasa tidak senang, seingatku dulu kamu tidak seperti ini."
Minta maaf pada Alvaro. Mike berdiri dengan sedikit mabuk, dia menatap Rocky dengan sikap arogan. Rocky melirik Talita, dia merasa sedikit kecewa. 3 tahun yang lalu, dia dan Talita pernah bertemu beberapa kali, dia merasa dia adalah gadis yang sangat bijaksana, dia juga sangat berintegritas, dan merasa sedikit menyukainya. Dia pikir Talita tahu jelas di dalam hatinya, tidak disangka dia sekarang menjadi tidak bisa membedakan hal yang benar dan salah, dia bahkan membantu Mike untuk berbicara. Sepertinya dia sudah salah menilainya. Dia datang ke jamuan makan hari ini tujuannya hanya untuk mendampingi Talita. Karena dia tidak bisa membedakan antara hal yang benar dan salah, maka Rocky tidak lagi memiliki niat mendampinginya sedikit pun. Dia berdiri dan mengangguk dengan dingin dan sopan pada orang-orang di dalam ruangan. Baiklah kalau begitu, kalian makanlah dengan perlahan, aku ada urusan jadi pergi dulu. Talita awalnya bermaksud untuk membantu Rocky, dia tidak ingin dia menyinggung beberapa orang ini sekaligus, sehingga dia bisa memiliki jalan lain untuk kehidupannya, tetapi tidak disangka Rocky ingin pergi begitu saja, dan dia juga tertegun. Setelah Rocky selesai mengatakannya, dia mengabaikan mereka, dia berjalan ke pintu, dan membuka pintu. Namun, begitu tangannya menyentuh kenop pintu, dia mengerutkan kening dan mundur 2 langkah dengan cepat. Pada saat yang sama pintu tiba-tiba ditendang dari luar. Jika Rocky tidak mundur tepat waktu, kepalanya akan langsung terbentur panel pintu. Rocky mengerutkan kening dan melihat ke arah sekelompok orang yang masuk dari luar pintu. Orang yang berdiri di paling depan adalah seorang pria kurus dan tinggi yang mengenakan setelan Armani dan kalung emas di lehernya. Dia berdiri dengan agresif di depan pintu dengan menaruh sebatang rokok di mulutnya. Di belakangnya, ada 7-8 orang pria kekar. Mike berteriak dengan marah, "Siapa kalian? Sialan, siapa kalian ini? Apakah kalian tidak tahu restoran Gobes tidak menerima tamu hari ini? Bagaimana kalian bisa masuk?" Pria kurus itu sama sekali tidak mempedulikan Mike, dia memotong perkataannya dengan galak dan ekspresi wajahnya tampak mengerikan. Ekspresi wajah beberapa orang di ruangan itu tiba-tiba langsung berubah, dan Mike juga terkejut, mengetahui bahwa pihak lawan tidak mudah untuk disinggung. Dia dengan cepat mengubah cara bicaranya dan berkata dengan sopan, "Apakah kamu adalah manajer di sini? Kami adalah tamu terhormat di restoran Gobes. Jika tidak percaya kamu tanyakan. Orang sepertimu, apakah pantas untuk dikatakan tamu terhormat?" Pria kurus itu mencibir, tatapannya menunjukkan penghinaan yang mendalam. "Tamu terhormat kami hari ini bukan kamu." Wajah Mike memerah, dia membela diri dan berkata, "Aku sudah memesannya sebelumnya, jika kamu tidak mengerti coba tanyakan saja kepada atasanmu." Pria kurus itu mengerutkan keningnya, tatapannya menunjukkan kegalakan, dia membuang puntung rokok di mulutnya, dan memotong perkataannya, "Sialan, kamu bilang aku tidak mengerti." Dia mencibir, dan berkata sambil tersenyum pada pengawal di belakangnya, "Anak ini tidak tahu diri, beri dia pelajaran." Seorang pria kekar yang memakai baju kaos hitam yang berdiri di belakangnya mengangguk, dia melangkah ke depan, dan langsung menamparkan wajah Mike dengan ganas. Sebelum Mike sempat merespons, dia sudah dipukul hingga terhuyung dengan rasa sakit yang membara di wajahnya. "Apakah sekarang kamu sudah mengerti?" Pria kekar itu berteriak. Mike juga merupakan tuan muda yang dimanjakan, bagaimana dia bisa menanggung rasa malu dipukuli di depan teman-temannya dan Talita. Dia marah dan berteriak, "Apakah kamu tahu siapa aku?" Pria kekar itu menamparnya lagi, dia menamparkan pipi kanannya, dan berteriak dengan galak, "Apakah kamu buta? Berani-beraninya kamu menunjuk Tuan Clive." Kemudian dia menamparkan Mike 4 kali di pipi kiri dan kanan, itu membuat sudut bibirnya berdarah, kedua pipinya memerah dan bengkak. Adegan yang ganas ini membuat beberapa orang yang berada di ruangan melihatnya hingga tercengang, dan terdiam. Ketika mendengar kata Tuan Clive, ekspresi wajah Alvaro dan Fresco sedikit berubah. Pada saat bersamaan ada sedikit ketakutan muncul di mata mereka. "Apakah kamu sudah mengerti sekarang?" ujar pria kurus itu dengan tersenyum dingin. Mike menutupi wajahnya dengan ekspresi ngiri, dia bergegas mengangguk, "Ya, mengerti. Ternyata Anda adalah Tuan Clive, nenekku lah yang memesan ruangan dengan Anda."
Dia sama sekali tidak mengenal Tuan Clive, apalagi bertemu dengannya. Semua proses reservasi diselesaikan oleh neneknya. Siapa nenekmu? Tuan Clive mengerutkan kening. Christy dari keluarga Liu, ujar Mike dengan gemetaran. Tuan Clive mencibir dan memarahinya, aku tidak peduli dengan siapa nenekmu. Semua reservasi sudah dibatalkan, apakah kamu mengerti? Sekarang bagaimana dia masih berani mengatakan kata tidak? Bagaimana Mike masih berani membantahnya? Dia gugup dan bergegas berkata dengan hormat, Tuan Clive, aku tidak tahu Anda akan datang ke sini. Tadi aku sudah salah menyinggung Anda. Aku akan menghukum diriku sendiri dengan 3 cangkir anggur sebagai tanda permintaan maafku kepada Anda. Memandang hubungan dengan nenekku, aku harap Anda bisa memaafkan kami. Memandang hubungan dengan nenekmu. Jika aku memandang hubungan dengannya, apakah dia berani menerima jasa ini? Menghukum diri sendiri. Kamu ingin menyelesaikan masalah ini hanya dengan minum anggur. Rencanamu cukup bagus. Tuan Clive mencibir dan berkata, kalian para sampah masuk ke sini, jika menyinggung tamu terhormat dan mengatakan bahwa kami tidak melayaninya dengan baik, bagaimana dengan martabatku? Petik 2. Mike bergegas berkata, ya kami juga sudah selesai makan, kami akan pergi sekarang. Masalahnya sudah sampai seperti ini, dia tidak mempedulikan malu di depan Talita lagi, dia hanya ingin keluar dengan selamat. Setelah selesai mengatakannya, dia bergegas menyuruh yang lainnya untuk segera pergi. Alvaro dan Fresco juga bergegas berdiri. Mereka lebih ingin pergi daripada Mike, karena beberapa puluh tahun yang lalu, keluarga Jin memiliki aturan tidak tertulis orang yang menyinggung orang-orang dari keluarga Jin, tidak peduli apakah mereka kaya atau tidak, mereka semua harus mematahkan satu tangan terlebih dahulu. Pergi. Ekspresi Tuan Clive tampak aneh, dia mengeluarkan suara tawa dari lubang hidungnya, kamu pikir tempatku ini tempat apa? Tempat yang bisa membiarkanmu masuk dan keluar sesuka hatimu. Seorang pemuda ingusan, kamu ini sudah terlalu tidak memandangku. Dia memarahinya dengan suara dingin. Kalian semua tahu aturan keluarga Jin bukan? Kalian boleh pergi, tetapi kalian bisa memilih salah satu dari tangan kiri dan kanan untuk dipatahkan sendiri sebagai tanda minta maaf. Aku bukan menantu sampah, bab 41 siapa yang memberimu nyali? Begitu mendengar kata harus mematahkan satu tangan, ruangan itu menjadi sangat hening seketika, dan Talita juga tidak bisa menahan perasaan terkejut. Alvaro memaksakan diri berkata, Tuan Clive, aku Alvaro dari keluarga yang ayahku dan keluarga Jin sebelumnya juga pernah memiliki hubungan, bisakah Anda melepaskan kami? Kami akan segera pergi dan tidak akan menunda Anda menyambut tamu terhormat. Tuan Clive meliriknya dengan sudut matanya, dan berkata dengan dingin, aku tidak mengenal ayahmu, bahkan jika kakekmu Gunawan, si bajingan tua itu datang menemuiku, dia juga harus memanggilku dengan panggilan Tuan. Sialan, siapa kamu ini, berani-beraninya kamu memohon padaku. Percaya atau tidak, akan memotong telurmu sekarang dan membiarkan keluarga yang tidak bisa memiliki keturunan lagi. Petik 2. Alvaro ketakutan hingga seluruh tubuhnya menjadi tegang, tubuhnya gemetaran, dan wajahnya memerah seperti tomat. Gangster di kota Gopo dipimpin oleh keluarga Jin. Dalam hal ini, bahkan jika keluarga-keluarga yang memaksakan diri mereka hanya baru bisa masuk ke kelas kedua. Awalnya, dia ingin memohon kepadanya, demi senior keluarganya, bisakah dia sedikit berbelas kasihan, tetapi siapa sangka Tuan Clive bahkan tidak memandang Gunawan. Mike ketakutan ketika mendengar itu, kedua kakinya gemetaran, dan dia menatap Fresco dengan tatapan meminta bantuan. Dibandingkan dengan keluarga yang baru mulai masuk ke dunia gangster, keluarga Wang dapat dikatakan sudah mengakar di kota Gopo, dan dapat dianggap memiliki kedudukan, mungkin dia bisa membantu. Fresco tahu betapa bahayanya hari ini dan dia tidak berniat maju, tetapi dia juga tidak berdaya karena dia adalah tunangan Mia. Jadi dia terpaksa maju dengan berkata sambil tersenyum hormat, Tuan Clive, aku sudah lama mengagumi Anda, begitu bertemu dengan Anda hari ini, ternyata Anda benar-benar orang yang hebat. Dua kata yang menyanjung ini membuat ekspresi wajah Tuan Clive sedikit membaik, dia menatapnya dan bertanya, siapa lagi kamu?
Fresco bergegas berkata sambil tersenyum, aku Fresco dari keluarga Wang, ayahku juga sangat menghormati Anda, kami hari ini sudah berbuat salah, kami telah menyinggung Tuan Clive dan hampir mengganggu tamu terhormat Anda, kami benar-benar pantas dihukum. Tetapi karena akan ada tamu terhormat datang ke sini hari ini, jika ada darah itu akan tidak baik, bisakah Tuan Clive melapangkan dada dan memberikan hukuman yang lebih ringan? Petik 2. Orang keluarga Wang cukup pandai berbicara juga. Tuan Clive disanjung hingga merasa sangat senang, dia tertawa dan berkata, aku pikir di antara kalian, kamu bisa dibilang bijaksana karena kamu mengatakan bahwa ada darah akan tidak baik, baiklah tidak perlu patahkan tangan. Fresco sangat gembira dan bergegas memberi hormat padanya, Tuan Clive sangat berlapang dada, Anda memang orang yang hebat, terima kasih. Kekhawatiran Mike juga sudah berkurang, dia menatap Fresco dengan penuh rasa terima kasih, dan bergegas berkata, terima kasih Tuan Clive. Keluarga Wang memang layak menjadi keluarga bangsawan yang diperjuangkan Christie untuk bisa memiliki hubungan dengan mereka, ternyata perkataannya sangat berbobot. Talita juga menghela napas lega dan menatap Fresco sambil tersenyum, dia berpikir dalam hati, ternyata Mike berteman dengan teman yang statusnya tidak biasa. Tuan Clive mendongak dan melirik kerumunan, dia berkata, hari ini restoran Gobes tutup karena ingin menyambut tamu terhormat, jadi jika ada darah memang tidak baik, jangan sampai nanti jika tersebar keluar orang-orang di luar akan mengatakan bahwa Tuan Clive menindas kalian beberapa anak ingusan. Umurnya paling-paling lebih tua 7-8 tahun daripada Mike dan yang lainnya, tetapi sikapnya seperti sedang memarahi para bawahannya. Mike bergegas menyanjung, yang dikatakan Tuan Clive benar, kami sudah terlalu lancang sehingga menyinggung Anda. Tuan Clive tidak menatapnya sedikit pun, dia mengulurkan tangan dan menunjuk ke sisi meja, tidak perlu mematahkan tangan, tetapi masih harus dihukum. Bukankah tadi ingin dihukum dengan meminum anggur? Kalau begitu hari ini kalian masing-masing minum sebotol kemudian segera pergi dari sini setelah selesai meminumnya. Dari mematahkan tangan hingga minum sebotol anggur, mereka yang hadir merasa sangat gembira. Bukankah hanya minum sebotol anggur? Mereka sudah lama berada di klub malam, dan mereka sudah melatih kemampuan minum sejak lama. Senyuman muncul di wajah Mike, dan dia bergegas berbalik untuk mengambil anggur agar jangan sampai Tuan Clive tiba-tiba berubah pikiran. Tetapi ketika dia menoleh dan melihat botol anggur yang ditunjukkan oleh Tuan Clive, senyuman di wajahnya langsung mengeras dan wajahnya langsung menjadi pucat. Ini, bukankah anggur yang Alvaro berikan kepada Rocky? Alvaro juga tercengang, dia tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Setengah kotak anggur vodka diletakkan di bawah meja, awalnya Mike memerintahkan orang untuk menyiapkannya lebih awal, dia ingin menggunakannya untuk membunuh Rocky, jadi menyiapkan beberapa botol lebih banyak akan lebih baik. Tidak disangka, Rocky bahkan tidak menyentuhnya sedikit pun, malah mereka yang harus meminumnya. Jika meminum sebotol anggur dengan kandungan alkohol 80 derajat ini, takutnya dewa pun tidak akan bisa selamat. Fresco juga tercengang, Tuan Clive, maksud Anda kami minum masing-masing sebotol? Nona Talita dia, baik pria maupun wanita semuanya harus minum. Tuan Clive berkata dengan kesal. Jantung Fresco berdetak kencang, bahkan mereka tidak akan bisa tahan meminum sebotol anggur ini, apalagi Talita, nona muda yang manja ini, takutnya sebelum dia meminum hingga setengah botol dia sudah akan keracunan hingga mungkin kehilangan nyawa ya. Keluarga Meng adalah keluarga terkemuka di kota Wasa, dan kedudukannya jauh melebihi keluarga Wang. Jika terjadi sesuatu pada Talita, tidak hanya Mike yang akan sial, semua orang yang ada di sini, termasuk dirinya sendiri, pasti akan mendapatkan imbasnya. Fresco merasa sangat gelisah, dia tidak menyangka hari ini dia datang sebagai pendamping malah menjadi begitu sial. Dia bergegas berkata sambil tersenyum, Tuan Clive, dia ini adalah orang keluarga Meng dari kota Wasa, menurutku anggur ini tidak perlu membiarkan Nona Talita. Tuan Clive tiba-tiba menamparkan wajahnya dan berkata dengan galak, siapa kamu, apakah kamu layak melakukan tawar-menawar denganku? Aku hanya memujimu beberapa kata, dan kamu merasa kamu benar-benar hebat.
Karena tidak tahu diri, maka kalian masing-masing minum 2 botol anggur ini. Jika kalian tidak bisa meminumnya hingga habis, aku akan menyuruh orang untuk membantu kalian menuangkannya. Berani-beraninya menggunakan keluarga Meng untuk menekanku. Jika berani, suruh keluarga Meng datang ke kota Gopo. Petik 2. Fresco ditampar hingga terjatuh ke bawah dan mimisan. Ketika melihat Tuan Clive marah, dia ketakutan hingga tidak berani mengatakan apa-apa. Minum. Tuan Clive bahkan tidak melihat ke arah Fresco. Dia berkata dengan galak, pergi ke dapur dan bawakan beberapa pipa plastik untuk membantu mereka minum. Mike ketakutan hingga pikirannya menjadi kosong, dan dia berkata dengan gemetaran, di meja ada sedotan di atas meja. Sedotan. Tuan Clive tertawa aneh, apakah menurutmu aku akan membiarkan kalian minum dengan sedotan? Pernahkah kamu melihat orang memberi makan bebek ternak? Pipa dimasukkan hingga ke tenggorokan dan makanan langsung dituangkan hingga ke perut. Begitu dia selesai mengatakannya, wajah cantik Talita langsung pucat dan punggungnya terasa dingin. Dia juga merupakan orang yang sudah pernah melihat dunia luar, tetapi dia tidak menyangka Tuan Clive begitu kejam. Dia datang ke kota Gopo dan malah mendapatkan kesialan seperti ini. Jika dia mengetahuinya sejak awal, dia pasti tidak akan datang. Orang hebat tidak akan menindas orang lemah, meskipun keluarga Meng memiliki kedudukan di kota sahaja, tetapi untuk sementara ini ia juga tidak berdaya menghadapi Tuan Clive. Alvaro sudah ketakutan hingga terduduk lumpuh di kursi sejak lama, dia tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Pipa plastik datang. Seorang pria kekar berlari sambil terengah-engah. Dia dengan gesitnya menyerahkan beberapa pipa plastik kotor kepada Tuan Clive. Ini adalah pipa yang terhubung ke wastafel dapur, dan baru saja dilepas. Wajah cantik Talita langsung menjadi pucat dan dia hampir pingsan. Pipa plastik ini tidak hanya berminyak dan kotor, diameternya kira-kira 5 cm. Pihak lawan jelas-jelas ingin menyiksa mereka. Mike dan yang lainnya merasa sangat panik, mereka buru-buru tersentak mundur, tetapi bagaimana mereka bisa menghentikan bawahan Tuan Clive? Mereka segera ditarik keluar. Seorang pria kekar mencekik tenggorokan Mike, dan langsung menusuk pipa plastik ke dalam mulutnya. Dia mengambil botol anggur dan menuangkannya. Mike terus berjuang memberontak, tetapi setelah ditendang sekali lagi, dia langsung menjadi nurut. Dari 1 botol penuh, sekarang sudah dituangkan setengah botol, mata Mike sudah memutih. Fresco dan Alvaro otomatis tidak akan bisa lolos, mereka ditekan, pipa dimasukkan dan anggur mulai dituangkan. Rasa sakit yang sangat parah terasa dari kerongkongan hingga ke bawah, dan seluruh rongga dada seperti terbakar oleh api. Kemudian Tuan Clive menoleh ke arah Talita dan mendengus dingin, sekarang giliranmu. Orang-orangku bukan orang baik. Semakin kamu memberontak, mereka akan semakin bersemangat. Jika mereka nanti melakukan sesuatu yang tidak baik, kamu jangan salahkan aku karena tidak mengingatkanmu. Talita mundur 2 langkah dengan ekspresi ketakutan, dengan tanpa sadar dia bersembunyi ke arah belakang Rocky yang berada di sampingnya. Kedua pria kekar itu terlihat sangat kejam, mereka mengambil 2 botol anggur dari bawah meja, dan melangkah menuju Talita. Mike tahu bahwa jika terjadi sesuatu pada Talita, kerjasama antara keluarga Liu dan keluarga Meng akan berakhir. Takutnya bahkan beberapa keluarga besar di kota Wasa juga tidak akan pernah berhubungan dengan keluarga Liu lagi. Dia bergegas berlutut, menangis dan berkata, Tuan Clive, aku mohon. Pergi. Seorang pria kekar menendang Mike ke samping, dia mengulurkan tangan dan hendak meraih Talita. Bersambung. Nantikan episode selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.